Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian rutin yang diselenggarakan oleh Majelis Ta'lim Ar-Rohat. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membahas kitab Adabul Mufrad, mulai dari bab yang ke-17, Babu Da'watil Walidain, bab doa kedua orang tua. Hadis pertama yang akan diangkat oleh penulis adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita bacakan hadisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabat. Thalathu da'awatin mustajabatun lahunna." Ada 3 doa yang mustajab. La syakka fihinna, tidak diragukan lagi tentang nilai mustajabnya. Doa apa saja itu? Yang pertama adalah da'watul mazlum, doanya orang yang dizalimi. Yang kedua, wa da'watul musafir, doanya musafir. Dan yang ketiga, da'watul walidaini ala waladihima, doanya kedua orang tua yang bentuknya doa keburukan untuk kedua anaknya. Da'watul walidain ala, ad-du'a'u ala maknanya adalah doa keburukan. Doa keburukan orang tua untuk kedua anaknya, untuk anaknya. Nah, baik. Hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dalam Adabul Mufrad, dan di sini ada keterangan juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Kitabus Shalah, bab ad-du'a'u bi dhahril ghaib. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam Kitabul Birri Wassilah, kemudian juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab Du'a. Dan statusnya hadis yang sahih. Nah, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan doa yang pasti mustajab. Dan bahkan beliau sebut la syakka fihinna, tidak diragukan lagi, menunjukkan penekanan yang diberikan oleh Nabi SAW terkait nilai kemustajabannya. Yang pertama adalah da'watul mazlum, doanya orang yang dizalimi. Doa orang yang dizalimi kepada orang yang menzaliminya. Wa in kana fajiran, meskipun orang yang dizalimi itu adalah orang yang fasik. Fafujuruhu ala nafsi, kalaupun yang dizalimi itu adalah orang yang fasik, kefasikannya itu kembali kepada pribadinya. Sehingga misalnya kita lewat di pinggir jalan, ada cewek yang misalnya pakaiannya tidak menutup aurat. Dia orang fajir, wanita fajirah, wanita fasikah, karena dia memakai pakaian yang tidak menutup aurat. Tapi apakah kemudian itu boleh kita jadikan sebagai alasan untuk mendolimi wanita ini? Jawabannya nggak boleh. Sehingga nggak boleh gara-gara dia tidak menutup aurat, terus kita klakson kenceng-kenceng di dekat dia waktu jalan sehingga membuat dia kaget. Ya, biarin dia nggak menutup aurat, biarin dia membuka aurat, nggak boleh dengan alasan seperti itu. Kalaupun dia tidak menutup aurat, dia membuka aurat, fafujuruhu ala nafsi, maka dosa tidak menutup aurat itu urusan pribadi dia. Sedangkan tindakan kezaliman yang kita lakukan, ini kezaliman yang kita sengaja, dan dia berhak untuk mendoakan keburukan bagi kita. Sehingga kalau dia mendoakan keburukan, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa itu, kemudian kita mendapatkan dampak buruknya. Ini sebagaimana keterangan Al-Munawi dalam Faidul Qadir. Faid di sini maksudnya adalah kitab Faidul Qadir, karya Al-Munawi.
Bahkan sebagian ulama, mereka itu sangat takut ketika ada orang yang dia zalimi. Sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Yazid bin Hakim. Ada seorang ulama yang bernama Yazid bin Hakim. Beliau mengatakan, "Ma hibtu ahadan qat haibati rajulan zalamtuhu." Aku tidak pernah menaruh segan. Aku tidak pernah menaruh segan menghormati seseorang melebihi seganku terhadap orang yang aku zalimi. Padahal beliau seorang ulama. Beliau seorang tokoh agama, ulama besar. Sehingga beliau merasa sangat menaruh hormat segan kepada orang yang beliau zalimi. Wa ana a'lamu annahu la nasira lahu illallah. Karena aku tahu tidak ada penolong bagi orang ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saat saya mendolimi orang itu, sementara tidak ada penolong bagi dia kecuali Allah, saya itu sangat ketakutan kepada orang ini. Ya. Coba Anda bayangkan ya, ketika Anda bertemu dengan orang yang paling Anda segani, paling Anda takuti. Siapa misalnya? Aparat yang bersenjata. Ketika kita berhadapan dengan dia, kita segan, kita takut, kita hormat. Karena kita khawatir. Kata Yazid bin Hakim, aku lebih segan dengan orang yang aku zalimi. Ketika saya merasa tidak ada yang bisa menolongnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu li, kemudian dia mengatakan di hadapanku, hasbiyallah, Allahu baini wa bainak. Saya pasrahkan segala urusanku kepada Allah. Dan di antara aku dan kamu ada Allah Subhanahu wa taala. Itu Yazid bin Harun ketakutan. Beliau khawatir jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala langsung kemudian menurunkan azab seketika itu kepada beliau disebabkan karena beliau telah mendolimi orang ini. Subhanallah. Coba andaikan rasa takut semacam ini ada pada diri seorang muslim atau pada diri setiap muslim yang dia bisa bebas mempermainkan hukum di negara kita untuk senggol kanan, senggol kiri, sikut kanan, sikut kiri, mendolimi siapapun yang dia inginkan. Tidakkah dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Jika kemudian orang yang didolimi ini, saya bisa apa? Saya hanya rakyat jelata yang gak punya kuasa apapun. Mau minta tolong kepada siapa, mungkin saya gak bakalan dianggap. Kalaupun saya minta tolong, prosesnya harus panjang. Sehingga saya tidak ada peluang apapun selain hanya bertawakal kepada Allah. Saya tidak punya kuasa apapun selain pasrah kepada Allah. Hasbi Allah baini wa bainakallah. Aku pasrahkan urusanku kepada Allah. Antara diriku dengan Anda ada Allah Subhanahu wa taala. Allah kuasa untuk menurunkan apapun sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Andaikan orang punya semacam ini, subhanallah, maka dia pasti akan selalu waspada dengan yang namanya kezaliman. Nah, dan disebutkan dalam riwayat yang lain, wa in kana kafiran. Meskipun yang kita zalimi itu orang kafir, dia punya hak untuk berdoa kepada penciptanya. Karena orang kafir juga hamba Allah. Dia punya hak untuk berdoa kepada penciptanya. Ya Allah, aku telah dizalimi oleh hambamu yang lain. Dan Allah bisa saja mengabulkan doa orang kafir disebabkan karena dia dizalimi oleh seorang muslim. Karena Allah Maha Adil jemaah. Kemudian yang kedua adalah da'watul musafir. Da'watul musafir, doanya orang musafir, ini berlaku untuk safar yang jaiz. Yang di situ safar yang dilakukan bukan dalam rangka untuk kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Kemudian di sini ada keterangan Al-Munawi, amal madlumu, adapun orang yang dizalimi, fali zalamatihi wa qahrihi, dia doanya diijabai oleh Allah karena dia di posisi sebagai orang yang tertindas, orang yang terhina, yang tertindas. Wa ammal musafiru, lalu kenapa orang musafir, orang yang sedang safar itu doanya mustajab?
fali ghurbatihi wahdatihi, karena dia merasa terasing di daerah yang lain, di kota orang lain. Wa ammal walidu fali rif'ati manzilatihi, sedangkan orang tua kenapa doanya mustajab? Karena mereka punya kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan anaknya. Sehingga Al-Munawi menyebutkan 3 alasan kenapa Nabi SAW menyebut 3 orang ini doanya mustajab, yaitu doa orang yang dizalimi, yang kedua doa musafir, dan yang ketiga doa orang tua. Orang yang dizalimi kenapa doanya mustajab? Karena dia tertindas. Musafir kenapa doanya mustajab? Karena dia merasa terasing, merasa asing di negeri orang, sehingga dia nggak punya tetangga, dia nggak punya kawan, dia merasa aneh di situ dan pingin segera pulang. Lalu kenapa doanya orang tua itu mustajab? Karena dia punya kedudukan lebih tinggi dibandingkan anaknya. Kemudian, wa da'watul walidain ala walidihima. Doa yang ketiga adalah doa kedua orang tua untuk anaknya. Karena kedua orang tua, merekalah yang menanggung segala bentuk ujian disebabkan karena anak. Mulai ibu ya, ketika dia mengandung anaknya, kemudian dia melahirkan anaknya, lalu dia mengasuh anaknya berdua bersama suaminya. Di situ mungkin dia harus ngurusi anaknya, dia harus bangun ketika anaknya nangis, dan seterusnya. Wa ya'fuwani wa yasfihan, dia memaafkan kesalahan anaknya, dia berlapang dada dengan keberadaan anaknya. Wa idzan qata'a akbaru rajaihima minal walad ishtadda irtibatu qulubihima. Begitu ya, dia tidak punya harapan terhadap anaknya, maka hubungan batin dengan anaknya akan semakin kuat. Dalam arti mungkin dia kecewa, mungkin dia merasa sedih. Fala budda an takuna da'watuhuma mustajabah. Di saat itulah doanya menjadi mustajab. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita bisa memahami bahwa faktor doa mustajab salah satunya ditentukan oleh faktor batin, oleh kondisi hati. Salah satunya ditentukan oleh kondisi hati. Sehingga kondisi hati yang nggak karuan, yang bingung, yang lagi kalut, lagi sedih, lagi bingung, dan seterusnya, itu menjadi salah satu faktor mustajabnya doa. Karena orang akan serius ketika berdoa di posisi apa? Di posisi ketika dia sangat membutuhkan pertolongan Allah. Sehingga perubahan kondisi hati itu menyebabkan orang itu serius berdoa. Ya. Berbeda dengan ketika orang itu hatinya dalam kondisi normal. Saat hati dalam kondisi normal, orang mungkin akan kurang serius. Kenapa kurang serius? Hatinya biasa saja, hatinya normal-normal saja, nggak ada hal yang baru, sehingga doanya datar. Ya, flat, landai ya, nggak ada sesuatu yang membuat dia serius untuk berdoa. Lain dengan ketika kondisi hatinya ada perubahan. Makanya begini ya, dalam situasi kondisi hati yang berubah, bisa sedih banget ya. Kemudian apa lagi? Bingung banget. Yang banget itu ya. Kemudian apa lagi? Yang lagi galau banget, yang lagi semua kondisi batin yang gak normal, yang gak stabil, manfaatkan untuk berdoa. Manfaatkan untuk berdoa. Orang kalau lagi dizolimi, dia melihat kezoliman, atau lagi dizolimi, atau dia tengah mendapatkan musibah, atau dia tengah sakit,
atau dia dalam kondisi putus asa, kecewa, dan seterusnya. Itu kan hati nggak normal. Maka manfaatkan itu untuk berdoa kepada Allah. Bagi orang yang orang nggak punya kebiasaan berdoa, dia dalam kondisi seperti itu kadang mengumpat, keluar kalimat-kalimat celaan, keluar kalimat-kalimat yang nggak benar. Sangat disayangkan. Dia menyanyiakan kesempatan yang luar biasa itu untuk dekat dengan Rabb-Nya. Padahal ini termasuk di antara kesempatan mustajabnya doa. Makanya Al-Munawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan 3 sebab tadi. Kenapa doanya orang yang dizalimi itu mustajab? Karena orang yang dizalimi itu dalam posisi apa tadi? Fali zalamatihi wa qahrihi. Dia dalam kondisi tertindas. Sehingga dia sedih, dia bingung, dia apalagi, dia bisa jadi marah tapi nggak bisa meluapkan amarahnya. Maka dia berdoa kepada Allah dan Allah kasih ijabah untuk doanya. Musafir, karena dia merasa terasing di negeri orang. Di saat dia merasa terasing, mungkin muncul kesedihan. Kapan pulang ya? Dia kangen sama keluarganya, dia kangen dengan kampung halamannya, dia merasa terasing. Di posisi ketika dia safar. Tapi Pak, safar zaman sekarang dengan dulu kan beda. Betul. Sehingga suasana batin kita beda. Ya. Makanya kadang pada saat Anda safar dan Anda tidak punya banyak fasilitas ketika safar, ya. Safar naik kendaraan umum, yang di situ banyak pedagang asongan, di situ baunya bau nggak sedap, ya. Kemudian campur keringat, ya. Belum lagi, ya, banyak gesekan orang, uyel-uyelan, ya. Mungkin Anda akan merasa sedih dalam posisi seperti itu. Berdoalah kepada Allah. Manfaatkan kesempatan itu untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian pula orang tua. Ketika dia ternyata putus harapan terhadap anaknya. Anaknya yang diharapkan bisa A, bisa B, justru malah mengecewakan dirinya. Kemudian orang tua merasa sedih. Lalu di posisi ketika dia sedih, dia berdoa kepada Allah. Maka itu menjadi doa yang mustajab. Nah, kemudian kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Hadis ke-33. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ma takallama mauludun minan nas fi mahdin illa Isa bin Maryam wa sahibu Juraij. Tidak ada anak manusia yang dia bisa bicara ketika dia masih dalam gendongan selain Isa bin Maryam dan bayi yang pernah terjadi di zaman Juraij. Illa Isa bin Maryam dan sahibu Juraij. Maksudnya adalah bayi yang pernah hidup di zaman orang soleh yang bernama Juraij. Tersebutlah orang soleh, ahli ibadah. Ahli ibadah, namun beliau bukan ahli ilmu. Namanya Juraij. Juraij. Ini hidup di masa Bani Israel. Baik, saya pindahkan ke sini saja. Ada seorang ahli ibadah yang bernama Juraij. Ini hidup di zaman Bani Israel. Tahun berapa Pak? Nggak penting ya. Yang jelas pokoknya di masa sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Di zaman Bani Israel. Beliau ahli ibadah. Tapi bukan ulama. Bukan ahli ilmu. Sehingga salah dalam berijtihad dan itu dilakukan berkali-kali. Qila ya Nabi Allah wa ma sahibu Juraij. Maka sahabat bertanya, ya Nabi Allah, ya Rasulullah, siapakah sahibu Juraij itu?
siapakah bayi yang hidup di zaman Juraij? Kemudian Nabi SAW menjelaskan siapakah bayi yang hidup di zaman Juraij. Nah, Rasulullah SAW melanjutkan ceritanya. Fa in kana rajulan fa inna Juraijan, sesungguhnya Juraij adalah orang yang ahli ibadah, fi saumi'atin lahu, dan dia rajin ibadah di kuilnya. Wa kana ra'i baqar ya'wi ila asfali saumi'atihi, dan ada pengembala sapi yang dia suka berteduh di bawah kuilnya Juraij. Jadi kuilnya mungkin seperti gardu ya. Seperti gardu, ada kaki-kakinya, lalu pengembala ini suka berteduh di bawahnya. Wa kanat imra'atun min ahlil qaryati takhtalifu ila ra'i. Dan ada seorang wanita yang merupakan penduduk kampung itu yang sering bersama dengan pengembala sapi ini. Fa'atat ummuhu yauman faqalat. Suatu ketika ibunya Juraij mendatangi Juraij, mendekat ke kuilnya Juraij, Saumi'ah. Faqalat, lalu ibunya Juraij memanggil, ya Juraij, wa huwa yusalli, wahai Juraij. Dan ketika itu Juraij sedang salat. Faqala fi nafsi, di tengah salat Juraij mengatakan, wa huwa yusalli, di tengah salat Juraij mengatakan, batin, mengatakan kepada dirinya sendiri, maksudnya adalah si Juraij ini batin. Di tengah salat si Juraij ini batin. Ummi wa salati. Saya pilih ibuku ataukah salatku. Fara'a ayyu'athira salatahu. Lalu Juraij mengambil pendapat, dia bingung ya. Dia bingung ketika salat batin. Ummi wa salati. Ibuku ataukah salatku. Lalu Juraij lebih memilih salatnya. Summa sarakhat bihi tsaniyah. Lalu ibunya memanggil dengan suara yang lebih keras untuk yang kedua kalinya. Ya Juraij, wahai Juraij. Juraij mengatakan dalam dirinya, ummi wa salati, ibuku ataukah salatku. Fara'a ayyu'athira salatahu. Tapi Juraij lebih memilih salatnya. Summa sarakhat bihi tsalitsah. Ibunya meneriakkan yang ketiga sampai teriak. Ya Juraij, wahai Juraij. Faqala, Juraij mengatakan, ummi wa salati, ibuku ataukah salatku. Fara'a ayyu'thira salatahu. Dia lebih memilih salatnya. Falamma lam yujibha. Ketika Juraij dipanggil-panggil namun tidak memenuhi panggilan ibunya. Qalat, maka ibunya mengatakan, la amatakallah ya Juraij hatta tandura fi wajhil mumisat. Tsumman sarafat. Wahai Juraij, semoga Allah tidak mematikan kamu sampai kamu melihat wajahnya pelacur. Al-mumisat di sini artinya adalah pelacur. Sampai kamu melihat wajah pelacur. Tsumman sarafat, setelah itu ibunya pergi. Subhanallah. Jadi doa ibunya apa? Semoga Juraij tidak mati sampai dia melihat wajah pelacur. Anda bisa perhatikan di sini ya. Melihat wajah pezina. Itu doa buruk jamaah. Doa buruk. Melihat wajah pezina itu doa buruk. Zaman sekarang melihat wajah pezina yang tampil di TV misalnya, yang tampil di TV atau tampil di media iklan atau di medsos atau di tempat yang lain, itu tuh yang ketangkap ya, misalnya ya, itu yang habis, yang dia punya skandal ini, punya skandal ini. Di masa Juraij yang ketika itu, ini hal yang aib. Melihat wajah pezina itu doa buruk. Ibunya jengkel sama Juraij, akhirnya didoakan keburukan oleh ibunya. La amatakallah
ya Juraij hatta tandura ila wajhil mumisat. Semoga Allah tidak mematikan kamu wahai Juraij sampai kamu melihat wajah pelacur. Itu doa apa? Doa buruk. Di zaman kita suasana sudah berbeda. Subhanallah. Sehingga melihat wajah pelacur, melihat wajah pezina, itu termasuk di antara bentuk doa buruk. Baik, dan kita bisa lihat di sini ya. Sebenarnya Juraij ini berijtihad. Makanya dia mengatakan ummi wa sholati. Dan itu sebanyak 3 kali. Ummi wa sholati, ummi wa sholati. Tapi karena Juraij ini ahli ibadah, bukan seorang ahli ilmu, maka ketika dia berijtihad, ijtihadnya selalu salah. Dia lebih milih sholatnya. Dan dia tinggalkan ibunya. Di tengah dia sedang sholat, dipanggil ibunya, dia lebih memilih sholatnya. Dan itu ijtihad yang salah. Ya. Dan para ulama mengatakan ya, sholat ada panggilan di tengah sholat. Panggilan di tengah sholat. Yang pertama, jika yang memanggil adalah orang yang lebih tinggi. Jika orang yang memanggil, pakai bahasa nggak baku nggak apa-apa ya, adalah orang yang wajib ditaati. Orang yang wajib kita taati. Contohnya Pak, orang tua, suami, ya. Kalau bagi wanita ya. Baik. Maka di sini ulama memberikan 2 rincian. Jika yang memanggil adalah orang yang wajib ditaati, maka rinciannya, jika sholat sunnah, maka batalkan. Dipanggil suami misalnya, lalu ibu-ibu sedang sholat sunnah, batalkan sholat sunnah, jawab panggilan suami. Jika sholat wajib, maka jangan batalkan. Karena ketika kita sedang sholat wajib, berarti kita sedang melaksanakan kewajiban kepada Zat Rabbul Izzah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak boleh kita kalahkan dengan panggilan orang yang wajib kita taati seperti suami atau orang tua. Ya. Dan kemudian nanti kita jelaskan, mohon maaf tadi saya sedang sholat wajib. Tapi kalau sholat sunnah, wajib untuk kita batalkan. Ya. Yang kedua, jika yang memanggil adalah orang yang tidak wajib kita taati. Ya. Jika yang memanggil orang yang tidak wajib kita taati, maka boleh tidak dijawab. Boleh tidak dijawab sampai sholat selesai. Nah, jika yang manggil adalah orang yang tidak wajib kita taati, misalnya anak atau istri atau teman atau siapapun dia yang tidak wajib kita taati secara syar'i, maka boleh tidak kita jawab sampai sholat kita selesaikan. Baik, ini kurang lebih rincian panggilan di tengah sholat. Nah, Juraij ini keliru, dia dipanggil oleh ibunya dan dia sedang sholat sunnah, namun dia tidak batalkan sholatnya dan dia lebih memilih sholatnya. Ummi wa sholati fala yara illa ayyu'thira sholatahu. Dia lebih memilih sholatnya, padahal seharusnya dia harus milih ibunya. Nah, fa'utiya al-maliku bitilkal mar'ah waladat faqala mimman qalat min Juraij. Kemudian wanita itu
yang tadi ya, wanita ini suka membersamai si penggembala sapi. Penggembala sapinya suka berteduh di bawah kuilnya Jurej. Datang wanita mundar-mandir datang ke penggembala sapi ini. Dia berzina ternyata dengan penggembala sapi ini. Sampai akhirnya wanita itu melahirkan seorang anak. Maka dia pun didatangkan, dibawa ke hadapan raja. Bitilkal mar'ah. Faqala, kemudian sang raja ini tanya, "Mimman? Kamu hamil dengan siapa?" Qalat, wanita ini mengatakan, "Min Jurej." Saya hamil karena hubungan badan berzina dengan Jurej. Qala, "Asahibu sawmi'ah?" Jurej yang ahli ibadah di kuil itu? Qalat, "Na'am." Kata si wanita ini, betul. Dan ini tuduhan dusta. Qala, akhirnya sang penguasa atau raja atau mungkin kepala suku dari kampung itu mengatakan, ya, rusak, hancurkan kuilnya Jurej. Wa'tuni bihi, bawa dia ke sini. Ternyata yang selama ini kita anggap ya sebagai orang yang ahli ibadah, orang yang saleh, dihormati oleh masyarakat, di belakang zina sama wanita. Bahkan sampai melahirkan anak. Ya. Kemudian dia minta, ya, ihdimu sawmi'atahu. Hancurkan kuilnya. Wa'tuni bihi, dan datangkan dia ke sini. Fadarabu sawmi'atahu bil faus hatta waqa'at. Akhirnya mereka pun ngerusak kuilnya Jurej sampai kuilnya itu rata dengan tanah. Faja'alu yadahu ila unukihi bihablin. Kemudian tangannya Jurej itu diikat ke tengkuknya. Ya. Diikat dengan tali, ditaruh di atas tengkuknya. Tsumman tuliqa bihi, lalu diarak. Famurra bihi alal mumisat fara'ahunna fatabassama. Akhirnya diarak ya. Kemudian dia pun melewati banyak sekali al-mumisat, para pelacur, fara'ahunna fatabassana. Dan Jurej melihat para pelacur itu. Kemudian dia tersenyum. Wa hunna yandurna ilaihi finnas, dan mereka pun melihat ke arah Jurej. Dilihat oleh banyak orang. Sehingga Jurej melihat para pelacur, para pezina, ya. Dia tersenyum. Kemudian orang-orang melihat Jurej. Faqala al-malik, "Ma taz'amu hadhihi?" Qala, "Ma taz'amu?" Qala, "Taz'amu anna waladaha minka." Sang raja pun bertanya, "Kamu lihat wanita ini, menurut kamu bagaimana?" Lah dia ngomong apa? Jurej bertanya, dia ngomong apa? Qala, "Taz'umu anna waladaha minka." Dia mengklaim kalau anaknya hasil hubungan dengan kamu. Qala, kemudian Jurej bertanya kepada wanita ini, "Anti taz'umin?" Kamu mengaku seperti itu? Qalat, "Na'am." Wanita ini dengan tegas mengatakan, "Iya." Qala, kemudian Jurej bertanya, "Aina hadha as-saghir?" Sekarang datangkan anak itu. Qalu, mereka mengatakan, "Huwa dha fi hijriha." Ini dia. Anak ini diasuh oleh wanita ini. Fa aqbala alaihi. Kemudian anak itu dihadapkan ke Jurej. Dibawa oleh Jurej. Faqala, kemudian ditanya oleh Jurej, "Man abuk?" Siapa bapakmu? Qala, si bayi itu mengatakan, "Ra'il baqar." Pengembala sapi. Ya, pengembala sapi. Sehingga semua orang langsung percaya, oh berarti sekarang pelakunya bukan Jurej. Pelakunya adalah si penggembala sapi. Qala al-malik, maka sang raja merasa menyesal dan dia menawarkan kepada Jurej, "Ana ja'alu sawmi'ataka min dhahab." Boleh enggak saya bangunkan ulang kuilmu saya akan bangun ulang kuilmu dari emas. Qala, kata Jurej, "La, jangan, enggak usah. Kalau begitu kami bangun ulang dari perak." Qala, "La," Jurej mengatakan jangan. Qala, "Fama naj'aluha?" Lalu apa yang boleh kami perbuat? Qala, "Rudduha kama kanat." Kembalikan seperti semula. Qala, kemudian
sang raja ini bertanya, "Famal ladzi tabassamta?" Lalu apa yang membuat kamu tersenyum? Qala, kata Jurayj, "Amran araftuhu." Ada satu takdir Allah yang telah aku ketahui. Ya. Adrakatni da'watu ummi, saya terkena dampak buruk dari doa ibuku. Summa akhbarahum, kemudian Jurayj menyampaikan kepada mereka. Sehingga Jurayj ketika melihat wajah para pelacur, dia tersenyum. Oh, berarti inilah doa ibuku yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Sang raja merasa terheran, Jurayj kok malah tersenyum, kenapa? Melihat wajah para pezina. Karena Jurayj merasa bahwasanya ini adalah bukti dari doa buruk yang diberikan oleh ibunya. Nah, hadis ini diriwayatkan juga oleh Al-Bukhari dalam kitab sahihnya dan juga diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Sehingga hadis ini statusnya hadis yang muttafaqun alaih, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Tayyib. Berdasarkan riwayat ini kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa salat itu tidak hanya ada dalam umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya ada dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat masa silam mereka juga punya syariat salat. Dan Jurayj melakukan salat ketika beliau berada di kuilnya. Namun beliau ini ahli ibadah tapi bukan ahli ilmu. Sehingga saat beliau beristihad, beliau keliru dalam beristihad, dan itu dilakukan selama 3 kali, berkali-kali melakukan kesalahan seperti itu. Menunjukkan kalau dia bukan seorang ahli ilmu. Dan tanda seorang ahli ilmu salah satunya adalah dia akan memprioritaskan antara amal yang wajib dengan amal yang tidak wajib. Salat sunnah ini tidak wajib. Sementara untuk mendatangi panggilan ibunya, ini amal yang wajib. Dan amal yang wajib harus didahulukan daripada amal yang tidak wajib. Mendatangi panggilan suami, amal yang wajib bagi istri. Sedangkan salat sunnah, amal yang tidak wajib. Dan amal yang wajib, wajib didahulukan daripada amal yang tidak wajib. Nah, ada seorang ulama ahli hadis yang bernama Roja bin Haywah. Ceritanya yang sangat ma'ruf, barangkali Bapak Ibu sudah pernah mendengarkan hal ini. Roja bin Haywah ini punya seorang ibu yang cacat mental. Ya. Bahasa kita kurang sak sendok gitu ya. Sehingga kadang dia nggak peduli dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat. Bagi dia santai saja. Ya. Kalau memang sudah waktunya melakukan A, dia lakukan A. Suatu ketika putranya Roja bin Haywah ini sedang memimpin majelis ilmu, menyampaikan kajian. Dan majelis ilmu yang dipimpin oleh Roja bin Haywah adalah majelis tahdits. Majelis ilmu menyampaikan hadis. Majelis tahdits itu syekhnya, gurunya itu menyampaikan hadis berdasarkan hafalan atau berdasarkan catatan. Qala haddatsana fulan bin fulan. Kemudian disampaikan oleh orang yang berada di sekitarnya untuk menyambung suaranya karena tidak ada pengeras suara. Sehingga dalam jarak sekian nanti ada orang yang berdiri menyampaikan, qala haddatsana fulan bin fulan. Nanti disambung lagi oleh orang yang berada di belakangnya dan begitu seterusnya sehingga semua yang ada di wilayah itu, semua yang ada di majelis itu telah selesai mencatat. Sehingga pelan-pelan. Qala haddatsana fulan bin fulan. Qal haddatsana fulan ibnu fulan. Suatu ketika Roja bin Haywah sedang memimpin majelis menyampaikan hadis, tiba-tiba ibunya datang. Ibunya bilang, dan karena beliau ini tadi kurang sesendok, gak malu ada banyak orang. Santai aja. Dia bilang, Roja, ayammu belum kau kasih makan. Pulang sana. Ayammu belum kau kasih makan. Akhirnya beliau terdiam. Dalam posisi beliau diam, beliau sapu semua jamaahnya. Dilihat dari ujung sampai ujung. Selesai dilihatin semua jamaahnya,
semuanya terbengung. Kemudian Raja' bin Haywa mengatakan, mentaati ibuku lebih wajib dibandingkan aku menyampaikan hal ini. Maka aku harus tunaikan sesuatu yang wajib sebelum melaksanakan yang sunnah. Beliau tinggalkan majelis itu. Padahal itu dihadiri oleh banyak sekali manusia. Banyak sekali jamaah. Beliau tinggalkan ngasih makan ayam jamaah. Dan beliau tidak suruh orang lain. Coba kamu aja yang ngasih makan ayam biar ini bisa saya lanjutkan. Tidak. Beliau sendiri yang melakukannya. Subhanallah. Itu contoh seorang ulama. Beliau tahu prioritas amal. Makanya salah satu di antara ciri ulama adalah dia tahu prioritas amal. Nah, kita lanjutkan ya. Di sini Nabi SAW menyebutkan bahwa manusia yang bisa berbicara ketika bayi pada saat masih berada di gendongan hanya ada dua. Yang pertama Nabi Isa bin Maryam, dan yang kedua adalah bayi yang digendong oleh Jurayj. Ya. Dan di sini Nabi SAW hanya menyebutkan dua, tapi ada kasus yang lain yang itu disebutkan dalam riwayat yang lain. Artinya dalam hadis ini beliau tidak membatasi, tapi beliau hanya menceritakan bahwa bayi yang bisa bicara di tengah umat manusia ini dua, tapi bukan pembatasan. Kasus yang ketiga, bayi yang bisa bicara adalah kasus manusia, kasus kejadian pembakaran yang dilakukan oleh Ashabul Ukhdud. Ya. Jadi dulu ada Ashabul Ukhdud yang mereka membakar kaum mukminin yang Allah ceritakan di surat Al-Buruj. Ashabul Ukhdud ini membakar orang-orang muslim. Siapa yang mengaku Tuhannya Allah, maka dia harus masuk ke dalam parit. Sampai akhirnya ada seorang ibu yang menggendong anaknya yang masih kecil. Pada saat dia mau dimasukkan ke dalam parit yang berisi api, ibu ini bimbang, maju mundur. Lanjut nggak ya? Bimbang dia, maju mundur. Sampai kemudian anaknya bicara. Wahai ummi, wahai ibuku, nggak usah takut. Karena sebentar lagi kita akan bisa mendapatkan kenikmatan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika anaknya sudah ngomong seperti itu, padahal sebenarnya ibunya itu ragu maju mundur karena berat terhadap anaknya ini. Karena dia harus mati berdua. Sementara anaknya masih bayi. Si bayinya ini memberikan penguatan bagi ibunya. Dan itulah karomah. Fungsi karomah apa? Memberikan penguatan bagi seseorang agar dia bisa tetap istiqomah di jalan dakwah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ketika bayinya bicara, sang ibu pun semakin berani dan kemudian dia memasukkan dirinya ke dalam kobaran api, ya, mereka berdua mati. Ya, rahimahumullah. Nah. Kemudian di sini tentang status Jurayj. Nabi SAW menyebut Jurayj adalah rajulan rahib, seorang rahib. Rahib, rahbanatun nasara. Rahib itu dari kata rahbanah. Asluha minar rahbah, yang artinya adalah khauf, rasa takut. Sehingga kenapa disebut rahib? Ruhban dari kata ar-rahbah yang artinya takut. Kanu yatarahabuna bitakhalli. Mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah, dalam arti banyak beribadah kepada Allah dengan menyendiri. Min ashghalid dunya, menjauhkan diri dari kesibukan dunia. Wa tarku maladhiha, dan meninggalkan kenikmatan dunia. Zuhud terhadap dunia. Uzlah, dan tidak tinggal bersama keluarga. Dan itu dilakukan oleh rahib-rahib di masa silam, bahkan sampai sekarang, ya. Bahkan sampai sekarang.
tidak jauh dari studio ANB ada sebuah gereja, ya. Ya kurang lebih jaraknya ada 3 kilo, nggak sampai ya, 1 kilo mungkin ya, 1 kilo. Ya. Sehingga loncengnya akan kedengaran jam 5 pagi. Ya. Jam 5 pagi itu lonceng kedengaran. Makanya kajian subuh jam 5.15 karena menyelesaikan lonceng itu bunyi, ya. Biar nggak kedengaran oleh pemirsa. Dan tetangga dari gereja ini adalah Muslim, jamaah kami juga. Ya, mereka bercerita di situ ada Romo, yang tinggal di situ, netep, dan dia nggak nikah, nggak punya. Ya kalau keluarga dari atas punya, ya, saudara-saudara dia punya. Dia nggak punya istri, nggak punya anak. Dan kehidupan sehari-hari gantian jamaahnya ngirim ransum, ya, makanan ke situ. Ransum, ya. Itu contoh rohbaniyah yang dipertahankan sampai sekarang. Ya, saya nggak tahu kegiatan dia apa. Namun orang seperti ini adalah meneruskan tradisi para ahli ibadah di masa silam. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Dan rahbaniyah ibtada'uha, yang mereka buat-buat, ma katabnaha 'alaihim, aku tidak pernah wajibkan kepada mereka melakukan seperti itu. Karena itulah umat Muhammad SAW dilarang melakukan praktek rohbaniyah. Gak nikah selamanya, hanya beribadah saja, meninggalkan seluruh kenikmatan dunia, zuhud terhadap dunia, kesibukan dunia dia tinggalkan. Gak boleh. Sehingga di tengah umat Muhammad SAW, mereka dilarang untuk melakukan praktek kerahiban. Hatta inna minhum man kana yukhsi nafsahu. Bahkan di antara mereka ada yang sampai mengebiri dirinya. Sehingga dia nggak kawin itu dengan cara dikebiri. Dan dulu ada sebagian sahabat yang usul kepada Nabi SAW. Dia minta izin, bukan usul ya, minta izin kepada Nabi SAW untuk mengebiri dirinya. Di antaranya adalah saudara sepersusuan Nabi SAW yang bernama Utsman bin Mad'un. Yang waktu Utsman bin Mad'un ini meninggal, Rasulullah SAW menangis dan beliau yang memasang batu di atas makam Utsman. Ini sebagai tanda kalau ini adalah makamnya Utsman bin Mad'un. Ya. Ada di antara mereka wayada'us silsilah. Ada yang naruh rantai fi unuki. Rantai itu ditaruh di pundaknya. Wa ghairi dzalika min anwa'it ta'dzib, dalam rangka untuk menyiksa diri. Fanafahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa nahal muslimina anha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meniadakan ajaran semacam ini dan beliau menolak kaum muslimin melakukannya. Ini sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya An-Nihayah. Atau Ibnul Athir, ya, An-Nihayah fi Gharibil Hadis. Nah, Saumi'ah adalah baitun lin Nasara, ya, tempat ibadah orang Nasrani. Pak, agamanya Juraij itu apa sih? Wallahu a'lam. Bisa jadi beliau Nasrani ahli tauhid. Sehingga beliau termasuk bukan termasuk Nasrani yang kafir, tapi Nasrani yang ahli tauhid, yang masih mengikuti ajaran murni yang diajarkan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Wallahu alam. Tapi kita tidak tahu pasti, ya. Namun dilihat dari bagaimana kedekatan beliau dengan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kalau Juraij ini adalah seorang muslim. Ya. Wa fil Fath, dalam Fathul Bari disebutkan, hiyal bina'ul murtafi al-muhaddad a'lahu. Ya. Saumi'ah itu bangunan yang cukup tinggi. Dan
dari kata soma'at lalu pakai wazan fau'alah. Idza daqaqat li'annaha daqiqatur ra's. Dari kata soma'at, ya. Kemudian disebutlah saumi'ah. Karena tinggi, maka bagian bawahnya bisa dipakai untuk beristirahat. Ya. Karena tinggi, bagian bawahnya bisa dipakai untuk istirahat. Ya. Kita bisa lihat seperti rumahnya orang Padang, gitu kan? Tinggi-tinggi dia. Nah, bawahnya bisa dipakai untuk istirahat. Wa kana ra'i baqar ya'wi ila asfali saumi'atihi. Wa kanat imra'atun min ahli al-qaryah takhtalifu ila ra'i. Ada seorang pengembala sapi yang suka beristirahat di bawahnya. Nah, kadang ada seorang wanita yang bolak-balik mendatangi si pengembala ini. Sampai akhirnya dia hamil. Taib, ini tadi sudah kita sebutkan ya. Ya. Nah, al-mumisat itu adalah bentuk jamak dari mumisah, artinya zania. Dan ini sebagai doa buruk dari orang tua min ighdabihima, karena si Juraij telah membuat marah kedua orang tuanya, membuat marah ibunya. Lalu ibunya pun mendoakan keburukan untuknya. Doa salah satu dari kedua orang tua, apalagi kalau doa kedua-duanya. Wallahu alam. Nah, di sini keterangannya tidak jauh dari apa yang tadi kita baca. Nah, di sini ada tambahan ya. Jadi setelah Juraij dibawa ke hakim kampung tersebut, lalu dia diadili. Kemudian disampaikan kepadanya, wanita ini mengatakan kalau bayinya adalah hasil hubungan dengan kamu. Ya. Maka Juraij minta izin. Fatawadda'a wa shalla thumma utiyal gulam. Beliau wudu lalu sholat. Juraij minta izin untuk wudu kemudian sholat. Beliau wudu kemudian sholat 2 rakaat, barulah kemudian anak itu didatangkan ke hadapan Juraij. Faqala, kemudian Juraij bertanya, man abuk, siapa bapakmu, wahai anak kecil? Kemudian dijawab, ra'il ghanam. Sehingga dalam hadis ini terdapat tambahan riwayat, Juraij itu berwudu. Maka ini dalil bahwasanya syariat wudu juga ada di zaman Bani Israel. Ya. Kita baca di sini keterangan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Wa fil hadis, dalam hadis ini terdapat ya, itharu ijabatil ala shalah. Terdapat syariat, aturan agar lebih mendahulukan panggilan ibu daripada salat sunnah. Li'annal istimrar fiha nafilatan wa ijabatul wa birriha wajib. Karena melanjutkan salat itu statusnya sunnah, sedangkan menjawab panggilan ibu serta berbakti kepada ibu hukumnya wajib. Wa fihi rifqul muaddib biman yali amrahu idza iqtadal amru dzalika. Dan di sini juga ada pelajaran. Hendaknya seorang muaddib, orang yang mengajarkan adab, dalam hal ini adalah orang tua, mengedepankan sikap kasih sayang. Ya. Sikap kasih sayang kepada orang yang dia urusi. Kalaupun terpaksa dia harus marah, kemudian dia mau mendoakan keburukan, kalau bisa doa keburukannya jangan terlalu jauh. Ya. Kalau bisa doa keburukannya jangan terlalu kebablasan. Semoga hidupmu celaka selamanya. Masya Allah. Ingat bu, ini anaknya. Ya. Semoga kamu, misalnya, hidupmu akan susah selamanya. Hati-hati, ini anaknya. Di sini disebutkan li'anna umma Juraij, karena ibunya Juraij
meskipun beliau dalam kondisi marah, namun beliau tidak mendoakan keburukan bagi Juraij dengan melakukan perbuatan zina atau sampai dibunuh. Tapi beliau hanya mendoakan, semoga kamu tidak mati sampai ketemu wajah para pelacur. Dan itu doa buruk ibunya. Nah, wallahu a'lam. Maka kalaupun mau mendoakan keburukan bagi anaknya, ya jangan terlalu jauh ya, jangan terlalu kebablasan. Ya, silahkan doakan buruk, tapi tolong ditakar. Wa fihi anna sahibah as-sidq ma'allahi la tadurruhul fitan. Kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, hadis ini juga menunjukkan bahwasanya orang yang jujur ibadahnya kepada Allah, dia akan diselamatkan dari potensi fitnah. Sehingga meskipun banyak orang yang menuduh dusta, menuduh orang ini melakukan perbuatan A, B, C, D, tapi dia orang yang jujur, dia akan pasti selamat dari tuduhan itu. Makanya jangan takut ya. Orang yang mendakwahkan dakwah Ahlussunnah, menyampaikan dakwah Ahlussunnah. Kita menyampaikan dakwah ini jujur, nggak ada latar belakang apapun, bukan karena dalam rangka untuk dapat perhatian dari atasan atau karena ingin mendapatkan jatah di dunia politik, bukan. Tapi murni ingin mendekatkan ajaran Islam kepada kaum muslimin. Kalaupun ada sekian banyak tuduhan, la yadurruhu, sama sekali nggak ngefek. Itu aliran A, aliran B, itu radikal lo, awas itu teroris, nggak ngefek ternyata. Walhamdulillah. Karena kejujuran itu dilindungi oleh Allah Ta'ala. Kejujuran itu dilindungi oleh Allah Ta'ala. Sehingga orang yang jujur, meskipun dia difitnah diserang dari banyak arah, orang yang jujur ini akan tetap terlindungi kejujurannya. Dan nanti akan terbongkar siapakah sebenarnya ya, ahlul batil tersebut. Sehingga Anda bisa perhatikan, dakwah ini berapa kali difitnah? Berkali-kali. Bahkan oleh ketua ormas. Dituduh radikal, dianggap sebagai apalagi misalnya sarang teroris, subhanallah. Tapi dia tetap bertahan, diterima masyarakat sesuai dengan fitrah mereka, walhamdulillah. Ya. Kemudian dalam hadis ini juga wa fihi quwwatu yakin. Dalam hadis ini terdapat keyakinan yang kuat yang dimiliki oleh Juraij. Ya. Dan dia punya harapan besar. Sehingga dia ikhlas ketika beribadah, punya kekuatan tawakal kepada Allah, harapannya jujur di hadapan Allah Ta'ala. Li'annahu istamtaqal maulud ma'a kaunil ada annahu la yantik. Sehingga dengan itu dia berani tanya kepada si bayi ini, man abuk, siapa bapakmu? Padahal kan orang tahu ini bayi nggak mungkin dia bisa bicara. Tapi Juraij itu sangat yakin betul Allah yang akan membimbing. Maka ini menunjukkan Juraij ini mukmin. Juraij ini seorang muslim. Andaikan bukan karena kekuatan ini, mastantoqahu, tentu Juraij tidak akan bisa menanyai bayi ini. Ya. Kemudian dalam hadis ini juga mengajarkan kepada kita, apabila ada dua urusan yang saling bertentangan, maka dahulukan yang terpenting. Wa annallaha yaj'alu li awliyaihi inda ibtilaihi makharij. Dan Allah akan berikan jalan keluar bagi walinya ketika dia mendapatkan ujian. Dan Juraij termasuk di antara orang saleh. Namun bisa jadi wa inna ma yata'akharu dzalika an ba'dihim. Namun bisa jadi itu tertunda. Fi ba'dil awqat tahdziban wa ziyadatan lahum fi thawab. Dalam rangka untuk semakin meningkatkan pahala wali Allah yang mendapatkan ujian. Ya, orang berdakwah berkali-kali gagal, di sini diusir, di sini nggak diizinin, di sini gagal, tapi dia terus bersabar. Ini akan semakin meningkatkan pahala dia di sisi Allah Ta'ala. Ya. Kemudian dalam hadis ini juga menunjukkan adanya karomah wali. Ya. Dan karomah itu berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan Allah berikan kepada mereka sehingga karomah itu sifatnya murni hibah. Ya. Dan kemudian di sini juga terdapat dalil bahwa salah satu di antara hal penting al-mafza' fil umuril muhimmah. Ketika orang sedang mengalami urusan yang genting, maka hendaknya yang dia lakukan adalah segera melakukan salat. Ya. Ketika orang sedang mengalami perkara yang genting, penting, dan dia butuh segera bimbingan dari Allah, maka hendaknya dia segera melaksanakan salat. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga jadi muqaddimah yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.